Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, dan suara sirene ambulans memecah keheningan di jalan tol yang gelap. Aku, Rina, sedang mengemudikan mobil ketika tiba-tiba ban pecah, membuat kendaraan oleng dan menabrak pembatas jalan. Di kursi penumpang, putri tiriku, Sari, berteriak ketakutan sebelum tubuhnya terhempas, dan darah mulai mengalir dari dahinya. Saat itulah dia berbisik, "Bu, aku mencintai perempuan." Kata-kata yang membuat duniaku berhenti sejenak di tengah kekacauan. Aku terbangun di rumah sakit dengan luka ringan, tapi Sari masih koma. Suamiku, Budi, duduk di sampingku, wajahnya penuh kekhawatiran. "Apa yang terjadi, Rin? Mengapa Sari bilang hal aneh seperti itu sebelum pingsan?" tanyanya, dan aku hanya bisa menggeleng, hatiku berdegup kencang. Kata-kata Sari itu seperti bom waktu, meledak di benakku yang selama ini berusaha menjaga harmoni keluarga. Aku ingat bagaimana Sari datang ke hidup kami 10 tahun lalu, setelah aku menikah dengan Budi yang duda dengan seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Sari selalu pendiam, tapi akhir-akhir ini, dia sering bertengkar dengan ayahnya tentang masa depannya, kuliah, pekerjaan, dan pernikahan. Aku pikir itu hanya remaja biasa, tapi sekarang semuanya terasa berbeda. Pagi harinya, dokter mengatakan Sari stabil, tapi butuh waktu untuk sadar. Aku duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangannya yang dingin. "Kenapa sekarang, Sar? Kenapa di saat seperti ini?" gumamku dalam hati. Di luar kamar, Budi berbicara dengan saudaranya, Tante Lina, yang datang dari Bandung. "Ini pasti gara-gara pengaruh buruk dari sekolahnya. Anak perempuan harus dijaga ketat," katanya dengan nada menghakimi. Aku mendengar semuanya, dan dadaku sesak. Di Indonesia, di mana norma agama dan budaya begitu kuat, pengakuan seperti itu bisa menghancurkan segalanya. Aku ingat bagaimana tetangga kami pernah bergosip tentang seorang gadis di kampung yang disalah jalan, dan keluarganya dikucilkan. Apakah itu akan terjadi pada kami? Aku pulang sebentar untuk mengambil pakaian ganti, dan di kamar Sari, aku menemukan buku harian tersembunyi di bawah bantal. Aku ragu, tapi tanganku gemetar saat membukanya. Halaman demi halaman penuh curhatan tentang seorang teman sekolah bernama Maya. Maya membuat hatiku berdegup, tapi aku takut. "Ayah pasti marah besar." "Ibu Rina, apakah kau akan mengerti?" tulisnya. Aku menutup buku itu dengan cepat, seperti terbakar. Maya. Aku ingat gadis itu, teman dekat Sari, sering datang ke rumah untuk belajar bersama. Mereka selalu tertawa, tapi aku tak pernah curiga. Sekarang semuanya masuk akal. Tatapan Sari yang berbeda saat Maya ada, alasan dia menolak perjodohan yang Budi usulkan dengan anak temannya. Malam itu, Sari sadar. Matanya terbuka pelan, dan yang pertama dia tanyakan adalah, "Bu, apa kau mendengar apa yang kukatakan?" Aku mengangguk, air mata menetes. Budi masuk, dan suasana tegang. "Sar, apa maksudmu dengan kata-kata itu?" tanya Budi langsung, suaranya tegas. Sari menatapku, mencari dukungan, tapi aku diam. "Ayah, Aku suka perempuan. Aku mencintai Maya," katanya dengan suara gemetar. Budi bangkit, wajahnya memerah. "Ini gila. Ini pasti pengaruh buruk. Kau harus berhenti sekolah dengan gadis itu," bentaknya. Sari menangis, dan aku terjebak di tengah. Apakah aku harus membela Sari, atau menjaga pernikahanku dengan Budi yang selama ini harmonis? Hari-hari berikutnya, rumah kami seperti medan perang. Budi melarang Sari bertemu Maya, bahkan menyita ponselnya. Aku mencoba bicara dengannya, "Bud, mungkin ini AC. Biarkan Sari jelaskan." Tapi dia marah, "Rin, kau bukan ibu kandungnya. Jangan campuri." Kata-kata itu menyakitkan, mengingatkanku pada posisiku sebagai ibu tiri.
Di sisi lain, Sari semakin menarik diri, makan pun ogah-ogahan. Aku diam-diam bertemu Maya di kai dekat sekolah, ingin tahu kebenaran. Maya, gadis cantik dengan rambut panjang dan mata cerdas, mengaku kami saling mencintai, Bu. Tapi Sari takut keluarganya. Aku pulang dengan hati berat, memikirkan masa laluku sendiri. Dulu, aku pernah punya teman dekat perempuan di kuliah, tapi aku pilih jalur aman, menikah dengan Budi. Konflik memuncak ketika Budi menemukan pesan lama di ponsel cadangan Sari. Dia marah besar, memanggil keluarga besar untuk rapat. Ini aib keluarga. Kita harus kirim Sari ke pesantren untuk diluruskan, usul Paman Joko. Aku protes, itu terlalu kejam. Sari butuh dukungan, bukan hukuman. Tapi suaraku kalah jumlah. Sari mendengar semuanya dari kamar, dan malam itu, dia kabur dari rumah. Aku panik, menelepon Maya, tapi tak ada jawaban. Pencarian dimulai, dan hatiku hancur memikirkan Sari sendirian di luar sana. Pagi buta, telepon berdering. Maya menelepon, suaranya panik. Bu Rina, Sari ada di sini, di apartemen tanteku di Bogor. Tolong datang, dia tak mau pulang. Aku berbohong pada Budi, bilang pergi ke pasar, dan langsung naik kereta ke Bogor. Di sana Sari duduk di soa, mata sembab. Bu, aku tak bisa kembali. Ayah benci aku, katanya. Aku memeluknya, untuk pertama kalinya merasa seperti ibu sejati. Maya berdiri di sudut, wajahnya penuh rasa bersalah. Kami bicara panjang lebar. Sari cerita bagaimana dia sadar orientasinya sejak SMP, tapi takut karena melihat berita tentang diskriminasi terhadap LGBT di Indonesia. Di sekolah, teman-teman gosip, bilang itu dosa besar, ujarnya. Aku ingat kasus-kasus di media, pasangan sesama jenis yang diusir dari kampung, atau bahkan dianiaya. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang khusus, tekanan sosial begitu kuat. Sar, apa kau yakin? Ini bukan pilihan mudah, tanyaku. Dia mengangguk, ini aku, Bu. Aku tak bisa bohong lagi. Maya menambahkan, kami ingin bersama, tapi tak mau menyakiti keluarga. Aku pulang dengan pikiran kalut, harus memilih, mendukung Sari dan risikokan pernikahanku, atau paksa dia normal dan hilangkan kebahagiaannya. Budi curiga saat aku pulang larut. Kau kemana? Sari di mana? Tanyanya. Aku bohong lagi, belum ketemu. Tapi kebohongan itu makan hatiku. Malam itu kami bertengkar hebat. Kau tahu sesuatu, Rin? Kau sembunyikan dariku, bentaknya. Aku akhirnya mengaku, Sari di Bogor, dengan Maya. Mereka saling mencintai. Budi terdiam, lalu marah, ini salah didikmu. Kau terlalu longgar. Aku balas, ini bukan salah siapa-siapa. Sari lahir begitu. Pertengkaran itu membuat kami tidur terpisah untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Budi pergi ke Bogor sendirian. Aku khawatir, ikut diam-diam, di apartemen, suasana tegang. Budi memaksa Sari pulang, ini bukan hidup yang benar. Pikirkan masa depanmu, pernikahan, anak. Sari menangis, ayah, aku tak mau bohong. Aku bahagia dengan Maya. Maya mencoba bicara, Pak, kami tak minta restu, tapi tolong pahami. Budi marah, menarik Sari keluar. Di mobil, Sari diam 1000 bahasa, tapi matanya penuh pemberontakan. Di rumah, Budi kunci Sari di kamar. Kau tak boleh keluar sampai sadar, katanya. Aku protes, ini penyiksaan, Bud. Tapi dia tak peduli. Malam itu, Sari mencoba kabur lagi lewat jendela, tapi jatuh dan luka. Aku yang merawatnya, dan saat itulah dia cerita lebih dalam. Bu, dulu aku lihat kau bahagia dengan ayah, tapi aku tak bisa seperti itu. Aku takut jadi seperti Tante Lina, yang menikah paksa dan sekarang depresi.
Aku terkejut, Tante Lina memang sering cerita tentang pernikahannya yang tak bahagia. Konflik meluas ke keluarga besar. Ibu mertuaku menelepon, ini aib. Kalian harus sembunyikan. Kirim Sari ke luar negeri saja. Aku menolak, itu lari dari masalah. Budi mulai ragu melihat Sari semakin kurus. Dia diam-diam bicara dengan pendeta di gereja, mencari nasihat. Ini ujian Tuhan, kata pendeta. Tapi Budi pulang dengan wajah bingung, apa benar ini dosa? Sari anakku, aku tak mau kehilangannya. Sementara itu, Maya datang ke rumah diam-diam, melempar batu kecil ke jendela Sari. Mereka bicara lewat celah, tapi Budi ketahuan. Pergi dari sini. Jangan dekati anakku, bentaknya. Maya pergi dengan air mata, tapi sebelumnya bisik padaku, Bu, tolong bantu kami. Sari bilang ingin bunuh diri jika dipaksa. Kata-kata itu seperti pisau, membuatku sadar, aku harus ambil sikap. Aku konfrontasi Budi, jika kau terus begini, kita akan kehilangan Sari selamanya. Dia marah, tapi akhirnya setuju bicara empat mata dengan Sari. Di ruang tamu, Sari cerita semuanya, pertama kali jatuh cinta pada Maya di kelas seni, bagaimana mereka sembunyi-sembunyi bertemu, dan ketakutan akan penolakan. Budi mendengar, air matanya menetes. Ayah takut masyarakat, Sar. Di Indonesia, ini sulit. Sari balas, tapi aku lebih takut hidup bohong, ya. Pertemuan itu tak selesai baik. Budi masih keras, tapi retak mulai muncul. Malam itu aku mimpi buruk, Sari pergi selamanya, dan keluarga hancur. Bangun dengan keringat dingin, aku putuskan, aku akan bantu Sari, apapun risikonya. Beberapa hari kemudian, gosip mulai menyebar. Tetangga bisik-bisik saat aku belanja di pasar. Anaknya Budi yang perempuan itu katanya suka sesama. Kasihan ya. Aku pura-pura tak dengar, tapi hatiku sakit. Di Indonesia, di mana nilai-nilai tradisional kuat, hal seperti ini bisa jadi bahan gunjingan selamanya. Budi marah besar saat tahu siapa yang bocorkan. Pasti Maya. Tapi Sari mengaku aku yang cerita ke teman dekat, ya. Aku lelah sembunyi. Konflik memuncak di acara keluarga. Ultah ibu mertua di Bandung, semua saudara datang. Sari tak ikut, alasan sakit, tapi Paman Joko tanya langsung, benar Sari? Abnormal. Budi diam, aku yang jawab, itu urusan keluarga kami. Tapi perdebatan meledak. Tante Lina bela, biarkan saja, zaman sekarang beda. Tapi yang lain menentang, ini melawan agama. Harus disembuhkan. Aku pulang dengan kepala pusing, merasa keluarga besar mulai menjauh. Di rumah, Sari semakin depresi. Dia tolak makan, hanya tidur. Aku bawa ke psikolog diam-diam, ini bukan penyakit, Bu. Sari butuh penerimaan, kata psikolog. Aku cerita pada Budi, tapi dia marah, psikolog barat itu tak paham budaya kita. Tapi diam-diam, Budi mulai baca artikel online tentang LT. Aku lihat riwayat pencariannya, apa Islam bilang tentang homoseksual. Cara dukung anak gay. Maya tak menyerah. Dia kirim surat lewat pos, Sar, aku tunggu kau. Kita bisa pergi ke kota lain. Sari baca diam-diam, dan rencana kabur muncul lagi. Aku ketahuan dan harus pilih, laporkan pada Budi atau bantu mereka. Aku pilih yang kedua, beri uang saku pada Sari. Pergi dulu, nanti aku urus ayahmu. Sari pelukku erat, terima kasih, Bu. Kau ibu terbaik. Tapi rencana gagal. Budi curiga, ikuti Sari ke stasiun. Di sana konfrontasi besar. Kau mau kemana? Dengan gadis itu, tanya Budi. Maya ada di sana, siap pergi. Sari menangis, yah, makan aku.
Budi tarik Sari, tapi Maya protes, "Pak, biarkan dia pilih." Keributan menarik perhatian orang, dan polisi datang. Untung tak jadi masalah besar, tapi kami pulang dengan hati hancur. Malam itu Budi minum-minum pertama kalinya sejak lama. Aku gagal sebagai ayah, Rin. Aku hibur, belum terlambat. Coba pahami Sari. Dia cerita masa kecilnya, ayahnya keras, paksa dia jadi insinyur padahal ingin seniman. Aku tak mau seperti ayahku, tapi sekarang aku sama. Itu momen kelembutan, dan Budi setuju ingin Sari bertemu Maya di rumah, di bawah pengawasan. Pertemuan pertama tegang. Maya datang bawa buah tangan. Budi duduk diam, tapi Sari senang. Mereka bicara tentang sekolah, mimpi masa depan. Aku lihat Budi perhatikan, dan pelan-pelan, dia tanya Maya, "Apa rencana kalian?" Maya jawab jujur, "Kami ingin kuliah bersama, Pak. Tak mau ganggu keluarga." Budi mengangguk, tapi masih ragu. Tapi damai itu sementara. Gosip di kantor Budi menyebar, rekan kerja ejek, "Anakmu lesbia. Hati-hati, jangan-jangan menular." Budi marah, pulang dan larang lagi pertemuan. Sari kecewa, "Yah, kau bohong." Mereka bertengkar, dan Sari bilang, "Lebih baik aku mati daripada hidup begini." Kata-kata itu membuat Budi syok, dan dia akhirnya setuju ke psikolog keluarga. Di sesi itu banyak air mata. Psikolog bantu kami bicara. Sari cerita penderitanya, Budi akui ketakutannya akan masyarakat. Aku cerita posisiku sebagai ibu tiri, takut kehilangan keduanya. Maya diundang sesi berikutnya, dan dia cerita latar belakangnya, orang tua cerai, dia tinggal dengan tante yang mendukung. Aku tak punya keluarga seperti Sari, jadi aku paham betapa berharganya. Perlahan, Budi melunak. Tapi ujian besar datang, pernikahan sepupu di desa. Semua keluarga tanya Sari, "Kapan nikah?" Sari diam, tapi seseorang gosip, dia suka perempuan. Keributan meledak, dan kami diusir dari acara. Di perjalanan pulang, Budi bilang, "Mungkin kita pindah ke Jakarta Pusat, mulai baru." Itu langkah besar, tapi Sari senang. Pindah ke apartemen baru di Jakarta Selatan membawa angin segar. Lingkungan lebih modern, tetangga tak terlalu usil. Sari dan Maya bisa bertemu lebih bebas, meski Budi masih awasi. Aku mulai ikut komunitas online tentang orang tua dengan anak, belajar banyak. Penerimaan butuh waktu, kata salah satu anggota. Budi ikut, meski malu-malu. Tapi masa lalu menghantui. Tante Lina datang berkunjung, cerita dia dulu punya teman lesbian tapi dipaksa putus. "Jangan ulangi kesalahanku, Bud. Biarkan Sari bahagia." Budi terdiam, tapi kata-kata itu mengguncang. Sari mulai kuliah, jurusan desain, bersama Maya. Mereka bahagia, tapi tekanan sosial tetap ada. Di kampus, ada yang bully, lesbi. Dosa. Suatu hari, Sari pulang dengan wajah biru. "Aku dipukul teman, Bu. Karena mereka tahu tentang Maya." Aku marah, lapor ke dekan. Budi yang biasanya diam, ikut ke kampus, lindungi anakku. Itu momen bangga melihat Budi bela Sari. Kasus selesai, pelaku dihukum, tapi Sari trauma. Maya usul, "Mungkin kita putus sementara, Sar. Tak mau kau sakit." Sari menolak, "Tidak. Kita lawan bersama." Tapi keputusan itu memicu konflik baru. Budi setuju dengan Maya, "Mungkin benar, tunggu sampai dewasa." Sari marah padaku, "Bu, kau janji dukung." Aku terjebak lagi, tapi pilih Sari, "Bud, biarkan mereka." Pertengkaran besar terjadi. Budi bilang, "Rin, kau terlalu memanjakan. Ini akan hancurkan masa depannya." Aku balas, "Lebih baik bahagia daripada pura-pura." Budi pergi dari rumah, tinggal di hotel.
Sari menyalahkan diri, ini salahku. Aku hibur, tapi hatiku hancur. Apakah dukunganku salah? Beberapa hari kemudian, Budi kembali dengan surat. Aku baca buku tentang ini. Ma, Sar. Ayah salah. Sari peluk ayahnya, air mata bahagia. Maya datang, dan untuk pertama kalinya, Budi ajak bicara panjang. Aku tak bisa ubah masyarakat, tapi aku bisa ubah diriku. Damai datang, tapi ujian akhir, demo anti-LGBTI di Jakarta. Berita penuh kekerasan. Sari takut, bagaimana jika kami kena? Budi bilang, kita lindungi satu sama lain. Aku gabung kelompok advokasi, belajar hak-hak. Sari dan Maya ikut, meski sembunyi. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Paman Joko, yang iri dengan Budi, bocorkan ke media lokal. Keluarga pengusaha punya anak lesbian, headline koran. Telepon berdering tak henti, ancaman datang. Kami sembunyi di rumah, tapi Budi marah, konfrontasi Paman Joko. Kenapa kau lakukan ini? Paman jawab, kau sombong, Bud. Ini balasan. Krisis itu membuat kami lebih kuat. Budi putus hubungan dengan saudara toksik, fokus pada kami. Sari bilang, terima kasih, ya. Aku tak sangka. Maya jadi bagian keluarga, meski tak resmi. Tahun berlalu, Sari lulus kuliah dengan Maya. Mereka buka bisnis kecil, desain grafis. Budi pensiun dini, bantu mereka. Aku bangga, tapi ingat perjalanan panjang, dari kecelakaan itu, pengakuan, pertengkaran, sampai penerimaan. Masyarakat masih julid, tapi kami abaikan. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi mulai ada harapan, undang-undang anti-diskriminasi dibahas di DPR. Tapi tak semua bahagia. Tante Lina bunuh diri karena depresi lama. Di pemakaman, kami renung apakah jika dulu dia bebas pilih, ini tak terjadi. Sari bilang, aku tak mau seperti itu. Itu menguatkan kami. Suatu hari, Sari dan Maya ingin nikah simbolis di pantai Bali. Budi ragu, ini terlalu berani. Tapi aku dukung, biarkan mereka bahagia. Acara kecil, hanya kami. Di sana Budi beri pidato, ayah bangga padamu, Sar. Ma untuk semua kesalahan. Air mata mengalir, dan kami rayakan cinta mereka. Kembali ke Jakarta, tantangan baru, Maya hamil dari donor, ingin anak. Sari senang tapi Budi khawatir, bagaimana masyarakat. Mereka putuskan lanjut, dan bayi lahir. Kami jadi kakek nenek, meski tak biasa. Sekarang keluarga kami utuh, tapi dengan luka. Aku pikir, apakah semua pengorbanan ini worth it? Sari bahagia, Budi berubah, aku temukan kekuatan. Tapi pertanyaan tetap, apakah menerima orientasi seksual anak selalu benar, atau adakah saat di mana penolakan demi kebaikan dibenarkan?